terjemahannya masih bisa dikoreksi atau tidak? Gitu aja kali, biar santai. Apa gimana? Nanti dia gugat, bro, jangan. Oh, jangan. Jangan sebut institusinya. Kan kemarin kita baru ngobrol tuh. Nah, Masalah pelaporan itu kan nggak enak juga nanti, ya nggak? Nah, jadi nggak usah sebut LAI-nya. Jadi terjemahan aja. Jadi sebenarnya mereka tahu. Mereka nggak goblok, orang-orang itu kan PhD di situ. Nah, tapi ada kesengajaan itu udah terlalu parah sengajanya gitu loh. Udah terlalu parah. Jadi lu bisa bikin judul apa ya? Kejujuran dalam menerjemah. Iya, kejujuran dalam menerjemahkan kitab suci gitu aja. Iya. Tapi gue kulitin lu ya, lu harus jujur ya. Kenapa? Gue kulitin pertanyaan sama lu apa Banjuma juga, lu harus jujur. Oh iya pasti. Oke. Tema kita apa ini? Ya itu. Apakah ada kejujuran dalam menerjemah? Nggak usah bertanya. Jadi jangan ke situ, Bang. Kejujuran dalam menerjemahkan kitab suci gitu aja. Oh ya udah. Nggak usah, kalau judul tuh nggak boleh pertanyaan gitu aja. Ya kitab suci ya kan. Kejujuran dalam menerjemahkan kitab suci udah gitu. Ya wes. Ya nggak apa-apa ya Banyoma. Ya bisa juga kan dikombinasi sama Al-Quran, jujur juga nggak sih penerjemah atau seperti apa? Senggol-senggol sedikit ke sana kan? Ya itu ranahnya Zul lah. Gua nggak mau. Ya Banyoma ya, begitu aja ya. Iya, berarti kalau gitu ini bukan dia debat berarti ya? Iya debat, nggak apa-apa. Ini sebelum dia keluar negeri habis-habisan dulu Banyoma. Ya masalahnya saudara kita ini juga menyalahkan lembaga itu. Ya kan sedikit juga ada membela nanti kalau seperti apa. Nggak apa-apa, nanti kan begini. Zul kan Muslim, gue Kristen. Artinya Muslim tidak sepaham dengan Kristen, Kristen tidak sepaham dengan Muslim, dengan Islam kan begitu. Nah nanti gue cuman menyajikan apa yang tertulis saja. Nah jadi yang Zul tidak setujui berarti data yang gue sajikan. Begitu juga dengan gue ada ketidaksepemahaman dengan data yang Zul sajikan. Udah gitu aja. Yang penting gitu aja. Nah cuman gue di sini argumentasinya hanya menyajikan apa yang tertulis. Gue nggak nafsir nggak. Nah, jadi sebenarnya apa yang sudah tertulis itu nggak perlu ditafsir sebenarnya. Nah, cuman untuk memutarbalikkan fakta harus ditafsir. Tuh, yang gua nggak senangnya tuh gitu, yang ada di LAI gitu ya. Nah, terus banyak sekali cara menerjemahkan, dia bukan menerjemahkan, jadi menafsir jadinya. Nah, itu parah itu. Nah, sedangkan kita menafsir apa yang kita baca. Jadi yang dibaca harus diterjemahkan dulu dong kalau kita orang Indonesia kan gitu. Kalau sama orang Yunani, orang Ibrani mah nggak perlu terjemahan, mereka orang bahasa mereka kan gitu. Nah sekarang bagaimana mau menafsir yang benar kalau terjemahannya salah? Gitu. Oh iya juga. Udah pasti salah. Iya kalau bacanya udah salah, yang diterjemahkan pasti salah, yang ditafsir pasti salah dong. Jadi kesalahan beruntun gitu ya? Oh iya. Gitu. Wes lah, nggak apa-apa lah Banyoma. Mana nih? Ya Banyoma ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, kita ikuti aja. Ya, kita buka ya. Tapi kalau Zuma mau ada tema lain nggak apa-apa. Itu nanti aja kalau misalnya. Ini aja dulu lah. Ini aja dulu lah. Bagus seru ini. Supaya nggak terlalu berdebat sama Banyoma gitu loh. Nah gini aja. Kalau nggak misalnya Zuma mau debat, nggak apa-apa. Apa sih namanya? Gugat aja apa yang mau digugati dalam kekristenan. Nanti gue jelasin berdasarkan apa yang tertulis. Nah iya benar tuh. Ya gitu aja. Ya wes, kita mulai opening statement dulu ya. Opening semua nih, silakan live. 1, 2, 3 opening boleh sekarang live. Siapa? Iya. Siapa duluan? Ya entar dulu, opening dulu sebentar. Oke. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Siang hari ini setelah sholat Jumat, diskusi dua debater ya, kebungkangan nih dua debater kita, Zulkifli M. Abbas dengan Bro Samuel Siahaan. Ini udah lama baru ketemu, tahunan gitu. Nah, topik hari ini adalah
yang sangat menarik ya. Dalam menerjemah kitab suci, adakah kejujuran di sana? Apakah ada kekeliruan di sana dalam menerjemah kitab suci? Dan bagaimana setelah terjemahan dan bagaimana menafsirnya dan seterusnya gitu kira-kira. Dan nanti akan juga topiknya bisa berbelok dikit dalam hal untuk menjelaskan Kristen seperti apa sih. Samuel Siahaan nanti akan diskusi dengan Zulkifli M. Abbas. Karena beliau ini sebelum dia keluar negeri ya dia sumbang saran dulu, sumbang edukasi kepada teman-temannya Kristen yang ada di Indonesia. Karena Samuel Siahaan tanggal 5 dia akan ke luar negeri. Itu kira-kira untuk opening statement dulu saya beri kepada Bro Samuel, silakan. Ya, shalom buat teman-teman yang ada di Zoom dan pemirsa yang ada di live yang nonton. Saya Samuel Siahaan, Kristen. Jadi setelah lama nggak ngobrol nih sama sama Zulkifli M. Abbas, akhirnya kita ketemu lagi ya Zul ya. Iya. Jadi di sini kita mau diskusi tentang kekristenan, ya mungkin juga nanti tentang Islamologi atau Islam. Saya akan berdiskusi secara jujur sesuai dengan teks-teks asli yang tertulis tanpa ada penafsiran lebih dulu daripada penerjemahannya. Jadi lebih mengandalkan apa yang tertulis teks asli Ibrani Yunani dengan data-data yang nanti kalau saya udah agak santai sampai rumah saya bisa share screen. Terus kita harus pakai penalaran logis, terus pemikiran dua arah, pembuktian terbalik, sama jujur berbahasa ya. Buat saya tuh harus jujur berbahasa. Contoh jujur berbahasa gini, kalau makan ya bukan minum. Jadi kalau misalnya makan, apa bedanya makan dan minum? Biasanya kalau makan yang masuk ke dalam mulut dalam bentuk yang lebih solid. Kalau minum ya nggak bisa nasi diminum. Jadi yang diminum itu benda yang lebih cair. Misalnya jujur berbahasa begitu. Jadi lebih juga mengarah kepada jujur berbahasa itu harus didukung oleh penerimaan secara umum, gitu ya. Accepted-nya itu harus diterima secara umum. Misalnya contohnya KBBI ngomongnya menjelaskan kata A ini artinya ini, nggak boleh lain dari apa yang sudah dikamuskan begitu. Atau misalnya lebih high definisinya lagi, pakai kamus besar bahasa Ibrani Yunani ke Inggris, gitu. Jadi itulah syarat-syarat yang atau aturan-aturan yang saya pakai dalam mempelajari kitab suci. Itu aja teman-teman. Semoga apa yang saya sajikan, apa yang saya argumentasikan bisa memberikan edukasi yang baik buat teman-teman untuk belajar kitab suci. Ya, itu aja dari saya. Silakan buat Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua sebagai anak bangsa. Kembali kita dipertemukan di dalam forum yang mulia, saya katakan ya, di ZZZ ini untuk membahas satu materi yang terkait dengan pemahaman kita selaku anak bangsa bahwa masing-masing agama kita itu adalah agama yang diwahyukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ada satu hal yang menggelitik saya selama ini, yang masih saya pertanyakan sampai hari ini. Namun kemudian saya sudah pernah berdialog dengan salah satu romo ya di Indonesia yang teman-teman semua pasti kenal beliau, Romo Aldo, terkait dengan terjemahan lembaga yang selama ini menaungi Bible yang dijadikan sebagai acuan teman-teman Kristen Indonesia. Ada satu hal yang ingin saya urai di sini, ya mungkin saudara saya Samuel yang sudah bertahun saya nggak pernah dialog kembali ya setelah beberapa tahun yang lalu,
kita sering berdiskusi ya dengan berbagai kondisi pada masa itu. Kita ketemu lagi di sini ya. Ada hal yang ingin saya uraikan dan sekaligus ingin mempertanyakan kepada saudara, yaitu terjemahan yang terkandung di dalam kitab Yesaya bab 44 nomor 6. Itu masih terngiang di kuping saya pernyataan di mana menurut pemahaman saya ini adalah satu terjemahan yang mungkin harus diluruskan kembali. Pernyataan bahwa tidak ada Allah selain daripada Tuhan. Itu ada terjemahan seperti jadi tidak ada Allah selain Tuhan. Sedangkan kalau kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, justru kebalikan daripada ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, mungkin saudara Samuel sedikit bisa memberikan gambaran gitu ya, bahwa apa yang tertuang di dalam terjemahan yang ada di negara kita ini, khususnya kepada Bible, yang mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Nah, kalau kami memahami, umat Islam memahami, itu adalah sesuatu terjemahan yang terbalik, atau mungkin ada muatan lain yang teman-teman Kristen pahami selama ini, yang kami umat Islam ini nggak paham gitu. Karena yang kami tahu, yang kami dapatkan di dalam kitab suci Al-Quran, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. La ilaha illallah, itu yang kami pahami. Nah, ini ada hal yang terbalik kemudian di dalam kitabnya teman Kristen, khususnya kitab lembaga kitab Indonesia ya, yang mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Mungkin saudara bisa menjelaskan lebih dulu kepada saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bang Handi. Bang Handi. Ya. Bro Sam dibuka mute-nya. Bro Sam dibuka mute-nya. Ke mute. Oke, pantesan ya. Ya, jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tadi dari Zulkifli ya, berdasarkan Al-Quran ya. Iya. Oke. Saya bisa kasih beberapa ayat di dalam Alkitab hal yang sama. Jadi itu, tapi nggak semua ayat kali ya, terlalu banyak. Itu di bandara. Iya. 2 Samuel 7 ayat 22. 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau bersedia Yehova Elohim, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Elohim selain engkau. Mau ngajarin dia nyetir tuh. Jemput sekolah. Habis jemput. Ya. Oke, lanjut ya. 1 Tawari 17 ayat 20. Sebab ya Yehova, tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Elohim selain engkau. Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 45 21, itu sama Zul. Ya. Jadi kita pakai Shema Israel itu, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yehova Eloheinu, Yehova Echad. Nah, jadi kalau itu artinya, jadi Yahweh Elohim kita, Elohim itu Echad. Elohim itu Echad. Jadi di sini yang banyak tidak dimengerti oleh bahkan teman-teman Kristen sendiri. Echad itu satu, tetapi kata satu ada juga Yahid. Di dalam bahasa Yunani juga begitu, ada monos, ada heis. Nah, jadi ada esa, ada tunggal, ada satu yang bukan tunggal, ada satu yang tunggal. Nah, jadi kalau Elohim nggak bisa dia dipakai kata Yahid tunggal, karena dia itu roh berdasarkan literasi Alkitab, kitab tanah. Allah itu roh, nggak bisa dikatakan Allah itu tunggal. Kayak air misalnya, air itu satunya nggak bisa tunggal kalau air. Jadi mesti pakai kata satu yang jamak, substansinya atau bahannya. Nah, jadi itu yang bisa dijelaskan dari tadi perbandingan sama Zul dengan Al-Quran. Itu, jadi Elohim sendiri adalah Eloah bentuk jamak.
Tapi bukan Elohnya ada banyak, nggak pernah ada orang Ibrani, orang Yahudi menyatakan Allahnya lebih dari satu, tidak pernah ada. Tetapi kenapa Elohim dengan akhiran Yod Mem menjadi bentuk jamak? Karena bukan pribadinya yang jamak, tetapi substansi atau jenis dari Allah yang dikatakan roh itu tidak bisa dikatakan tunggal. Gitu. Itu aja yang bisa saya jelaskan untuk perbandingannya. Silakan Bro Zul. Iya, saya dapat pahami apa yang saudara uraikan tadi ya. Cuman saja ini yang masih di dalam benak saya gitu kok. Misalnya yang seharusnya di kami di Islam itu tidak ada sembahan, tidak ada ilah, tidak ada Rabb, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Lalu kemudian ilah kecuali Allah. Jadi Allah inilah Tuhan, tidak ada selain Dia. Nah, di dalam kitabnya teman Kristen Indonesia itu dibalik, tidak ada Allah selain Tuhan. Itu menurut pandangan saudara ini gimana ini bahasa ini? Apakah memang di original teksnya ada merujuk kepada kalimat ini gitu, bahwa tidak ada Allah, di mana Allah itu adalah artinya Tuhan, dan Tuhan itu sendiri adalah nama pribadi dari pencipta yang diimani oleh teman-teman Kristen. Ya. Gitu loh Bang yang ingin saya tahu. Oke. Jadi Zul ini ada masalah di diksi. Masalah diksi saja, masalah bahasa saja. Nah, jadi Allah atau Elohim atau ilah di dalam bahasa Ibrani itu adalah predikat. Ya, predikat, bukan proper name. Tuhan huruf kecil yang kadang-kadang ditemukan di dalam teks Ibrani, kitab tanah, atau Tuhan huruf besar semua, itu pasti diambil dari kata YHWH. Nah, tidak bisa ini ada dua predikat, kecuali ada menjelaskan pekerjaan lain dari sang pemilik satu predikat itu, satu pemilik proper name itu, sorry. Nah, jadi misalnya, contoh, Jokowi adalah presiden, owner dari toko mebel, dari pabrik mebel, dan dia adalah bapak. Oknumnya satu, Jokowi. Nama propernya adalah Jokowi. Tapi dia predikatnya ya presiden, atau dia pemilik daripada toko mebel yang dia buat. Terus dia adalah bapak di rumahnya. Atau bahkan dia juga bisa jadi anak anak dari ibunya atau bapaknya. Gitu. Jadi itu masalah diksi saja. Nah, jadi harus bedakan mana predikat, mana proper name. Itu aja, Zul. Ya, tapi gini, Bang Samuel. Ulang dulu, Korban. Ya. Ya, yang ingin saya katakan gini. Ketika kita melihat di dalam kitabnya teman-teman Kristen di dalam kitab Muqaddas misalnya kan, ketika dikatakan kepada sembahan daripada Ibrahim, Ishak dan juga Yakub. Ya. Ya. Di situ tidak diterangkan Allahu abaikum, Allahu Ibrahim, Allahu Ishak, wa Allahu Yakub. Tapi yang diterangkan di situ di dalam bahasa Arab yang digunakan oleh kitab daripada Muqaddas itu jelas ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang tadinya kata Eloha atau ilah atau elaha atau Alohi itu kemudian berubah menjadi Allah. Nah, ini yang menjadi masalah besar gitu. Ketika yang tadinya ilah ya itu berubah menjadi Allah di Indonesia gitu loh, Bang. Oh, nah, oke. Ya, sehingga ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, menjadi tiada Allah selain Tuhan. Yang harusnya kalau kita gabungkan antara bahasa Arab, bahasa Indonesia, yaitu harusnya bunyinya tiada ilah selain Tuhan, kan gitu. Atau tiada ilah selain Yod Hepafe atau Elohim. Kan itu kalau kita ingin jujur untuk mengakui itu gitu loh. Silakan. Ya, itu kan kalau Al-Quran ya. Kalau di Al-Quran ya. Nah, jadi kita harus bedain Al-Quran sama Alkitab. Karena di Alkitab atau di kitab tanah, nama Elohim, atau bukan nama, kata Elohim atau ilah itu bukanlah proper name. Jadi yang tadi saya bilang masalah diksi ini. Nah, jadi Zul harus tahu dulu benar-benar, jangan disamaratakan. Akarnya Al-Quran mengatakan la ilaha illallah,
Allahu Ahad, kan begitu. Nah, jadi kalau itu menjadi proper name, maka jangan disamakan seperti di Alkitab bahwa kata Elohim adalah proper name. Gitu. Enggak begitu. Karena Elohim berkata Shema, bukan Shema. Kalau nama itu dalam bahasa Ibraninya apa ya? Itulah namaku. Nanti saya buka dulu Keluaran 3:14. Itulah namaku. Sebentar ya, saya buka dulu ya. Keluaran 3:14. 3 ayat 14. Ayam. Terus ini, bentar, bukan itu ya. Keluaran 2 ayat 20 ya. Dua ayat 20. Udah nggak ketemu nih, bentar. Jadi, bentar ya. Yahweh. Oke, ini udah ketemu. Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Ya. Anoki Yahweh. Akulah Yahweh. Dia di sini nggak berkata Anoki Elohim, nggak berkata begitu. Jadi dia menyebutkan namanya, bukan predikatnya. Ya. Tapi di dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3 versi LAI, akulah Tuhanmu. Kata Tuhan di sini menjadi predikat jadinya, bukan menjadi proper name. Padahal teks aslinya Anoki Yahweh, atau Anoki Yehova, atau Anoki Yod-Heh-Vah-Peh. Saya nggak pernah tahu gimana nyebutnya itu dulu. Nah, jadi seperti itu. Itulah namaku. Ya. Jadi di sini dia menyatakan proper name-nya, Zul, bukan predikatnya. Contohnya lagi saya ambil di ayat, bentar ya. Sebagai Maha Kuasa. Nampak. Oke, Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, huruf besar di sini, dengan namaku Yahweh. Jadi dia nggak sebut namaku Elohim. Keluaran 6:3, sebentar ya, Exodus 6:3. Exodus 6:3. Sebentar. Ishak and to Jacob as God Almighty, my name. Dari kata Shem, ya, Shem itu nama. Ya, jadi kalau ditambahin ku di dalam Ibrani itu ditambahin huruf yod. Jadi Shemi. Jadi namaku. Gitu. Yahweh, Yod-Heh-Vah-Peh, tetragrammaton. Dia tidak memakai kata Elohim. Nah, di sini harus dibedakan, jangan lagi bermasalah dengan diksi. Jadi kita yang tadi gue bilang harus jujur berbahasa sesuai dengan apa yang terdapat dalam teks asli. Nah, kalau saya menjelaskan ini, saya juga bukan cuma berdebat dengan Zul, tapi berdebat dengan teman-teman Kristen, sebagian teman-teman Trinitas yang merasa agak alergi dengan penjelasan saya bahwa nama Yahweh itu harus dibedakan dengan proper name-nya, dengan predikat dan proper name. Gitu aja, Zul. Lanjut. Ya, jadi gini, Bang Samuel, yang saya permasalahkan itu adalah penerjemahan. Terlepas daripada original teks yang kemudian kita pahami sebagai anak Indonesia, itu tak masalah. Ya. Yang saya lihat, contoh misalnya di dalam Keluaran 3 nomor 15, kan di situ tidak ada kata Allah di sana. Yang dikatakan adalah Elohe Abraham, Elohe Ishak, wa Elohe Yakub. Nah, ketika dia masuk ke Indonesia, itu berubah kemudian menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya. Sementara kalau padanan kata daripada Elohe itu kan kata ilah, artinya Tuhan atau sembahan atau Rab di dalam pemahaman kami sebagai orang Indonesia. Nah, yang kita lihat
di lembaga kitab Indonesia ini justru tertulisnya Allah. Padahal tidak ada kata Allah di dalam original teksnya. Yang ada adalah Elohe. Atau Elah, atau Elaha, atau Elohei. Tapi kenapa berubah menjadi Allah? Nah, itu dia yang jadi permasalahan sebenarnya. Kalau sekiranya teman-teman bisa memahami lebih jauh bahwa terjemah yang seharusnya itu adalah Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak dan Yakub, itu nggak masalah. Atau sembahan Abraham, sembahan Ishak dan Yakub. Nah, kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah padanan katanya dalam bahasa Indonesia adalah sembahan, nah kita merujuk ke original teks. Ada nggak kata Allah? Ada nggak kata di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik yang bisa dipadankan dengan kata Allah itu? Nah, sementara kalau kita melihat dari Elohim itu tidak bisa masuk ke dalam kata Allah, karena kata Elohim itu bentuk plural, sedangkan Allah itu singular, jadi nggak bisa dia masuk ke sana. Adapun Elohim itu identik kalau diarabkan dengan kata ilahun, jadi Elohim nggak boleh masuk ke dalam kata Allah. Nah, ini yang sampai sekarang ini yang saya pertanyakan, kok bisa gitu loh, sementara di dalam original teksnya tidak dikatakan Allah, tetapi Elohe atau Eloha. Gitu, Bang. Oke. Kalau misalnya disebut Eloah, lalu pada suatu saat disebut Elohim, artinya kata Eloah itu menyebutkan predikat tanpa menjelaskan substansinya. Seperti air disebut mayim, ada yod memnya. Nah, jadi masalah di sini diksinya adalah bahwa Allahnya sembahan Zul bentuknya harus tunggal. Itu harus. Bukan satu yang jamak, tapi satu yang tunggal. Artinya, dalam literasi Alkitab sendiri, untuk mengkalibrasi ini, harus ada penjelasan yang benar di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu substansinya tunggal, satu yang tunggal. Karena, nanti Zul benerin ya, karena saya bukan Muslim. Nah, di dalam literasi Al-Quran sering disebut kami. Allah memakai kata ganti, menyebut dirinya dengan kata ganti orang pertama jamak. Kami. Nah, kalau di dalam Keibranian dengan mengganti ini, maka cocok dengan memakai Elohim dengan menjelaskan bentuk substansinya, yod mem jamak. Tapi tidak pernah pengertiannya bahwa Allah itu lebih dari 2 oknum, 3 oknum, tidak. Jadi substansinya. Karena zat Allah itu tidak bisa dikatakan tunggal. Nah, tapi kalau Zul menolak yod mem Elohim di dalam Keibranian, maka artinya secara pembuktian terbalik atau dua arah, Allah di dalam Al-Quran justru malah menegaskan dari argumentasi Zul bahwa Allah itu tunggal. Nah, itu dulu. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah Allah itu tunggal? Artinya Allah itu padat, nyata, terdefinisikan, bisa dipegang dan jumlahnya satu yang tunggal. Dan ketika Allah yang tunggal itu ada di tempat A, dia tidak bisa ada di tempat B. Karena kalau tunggal itu harus sebiji. Gitu, Zul. Kalau roh itu nggak bisa dibilang tunggal. Nah, tapi kalau definisi dari Al-Quran sendiri, Allah adalah zat dengan huruf D, zat, nggak bisa kita langsung mendefinisikan Allah tunggal. Karena dengan menyematkan kata tunggal untuk Allah satu yang tunggal, artinya sudah terdefinisikan. Itu, Zul. Itu aja. Ini cuma masalah diksi sebenarnya. Jadi Zul harus lebih mengetahui secara interlinear setiap kata dari bahasa itu. Zul orang Indonesia nih, mengambil satu kata, Zul harus pelajaran etimologi sama filologinya. Etimologi itu adalah kata itu dibentuk dari berapa suku kata. Artinya apa per suku kata? Gitu. Nah, filologi, kata ini berasal dari bahasa mana pertamanya? Itu filologi. Itu, Zul. Silakan, Zul. Iya, jadi gini, Bang. Kami dalam konsep ajaran Islam, akidah kami itu udah jelas dan tidak abu-abu. Jadi ketika disebut Allah, itu jelas adalah nama pribadi. Contoh misalnya di dalam surah dalam surah An-Naml misalnya di ayat 30 diterangkan begini, innahu min Sulaimana wa innahu bismillah. Jadi di situ ada kata bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Nah, artinya bahwa
Bagi kami, Allah itu adalah nama dari esensi yang maha penyayang, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya diterangkan di dalam Islam, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, namaku adalah Allah. Aku adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Namaku adalah Allah. Bismi. Nah, berarti nama daripada pencipta langit dan bumi di dalam Islam itu adalah Allah. Sementara kata Allah ini, padanan katanya itu tidak ditemukan di dalam kitab Taurat. Yang maksud saya kitab Taurat dalam arti kata kitab yang dipegang teman-teman Kristen hari ini di dunia saat sekarang. Oleh karena itulah kemudian satu-satunya alasan yang kemudian digunakan oleh teman-teman Kristen, karena Kristen awal di Arab itu menggunakan kata Allah. Nah, yang jadi permasalahan, dari kata apa yang digunakan oleh Kristen Arab menggunakan kata Allah ini? Apakah cocok? Karena di dalam kitab Muqaddas, ya, milik daripada teman-teman Kristen yang ada di Arab sana, kata yang diterjemahkan ke dalam kata Allah itu tidak merujuk kepada kata ilah, atau elaha atau eloha dalam Ibrani, dalam bahasa Aramaik itu elah atau elaha, tidak, tetapi semata-mata mereka menyebut Allah itu karena menerjemahkan, karena menamai Yod-Heh-Vav-He itu dengan kata Allah itu sendiri. Makanya di dalam bahasa yang digunakan kitab Muqaddas itu tidak ditemukan kata Yod-Heh-Vav-He, tidak ditemukan juga kata Adonai, tidak ditemukan kata Hasem, yang ada adalah kata Allah. Nah, parahnya ketika kitab ini masuk ke Indonesia, karena kata ilah, yang kata Rabb, kata Tuhan, justru itu yang diganti dengan kata Allah. Sementara Allah dengan ilah itu tidak sepadan. Itu ya, tidak bisa disamakan antara ilah dengan Allah. Karena ilah itu umum, sementara Allah itu khusus dia. Nah, ini yang saya bahas dengan Romo Aldo kala itu, sehingga dia mengatakan, oh memang itu ada kesengajaan untuk menggunakan kata Allah untuk memaknai sebuah hal di dalam kitab kami. Nah, ini sementara Romo Aldo juga protes itu. Makanya di awal tadi saya katakan sangat lucu kiranya ketika dikatakan tidak ada Allah selain Tuhan. Sementara kata Allah itu sumbernya dari Al-Quran, dan Allah itu adalah nama pribadi. Saya kasih contoh tadi ketika saya mengatakan Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Silakan. Iya, kalau Zul bawa nama Sam Aldo sama dengan saya, penentang kata Allah di dalam Alkitab. Kenapa kok ditaruh kata Allah? Malah saya lebih dari Sam Aldo, saya kajiannya banyak terjemahan yang lain yang harus dibenahi, bukan cuma kata Allah yang secara terang-terangan, ya. Jadi yang Zul bilang betul. Nah, tapi tadi pada kata Bismillah, Zul pernah pelajarin nggak filologinya? Pernah nggak Zul pelajarin kata Bismillah itu filologinya gimana? Berasal dari bahasa mana Bismillah itu? Nah, Jul bisa jelasin nggak sedikit? Kalau nanti penjelasannya pun nggak masalah, mau salah mau benar, nanti sama-sama gue cocokin aja gitu. Tahu nggak dari mana kata Bismillah? Itu filologinya harus dipelajari. Kata Bismillah nanti atau kata Allah aja dulu? Kita fokus ke kata Allah. Kata Bismillah, Bism Allah, dalam nama Allah, Bism Allah. Nah, itu tahu nggak filologinya? Nah, jadi gini, sebelum saya jelasin, nanti Zul kalau mau lebih ini lagi, coba deh telepon Manachem Ali, belajar khusus filologi. Filologi harus dipelajari kalau mau lebih dalam lagi. Jadi penjelasannya begini Zul, kata Bism Allah itu berasal sebelumnya ada bahasa Arab, itu dalam bahasa Ibrani sudah dikatakan Beshem Eloah. Shem itu nama, Eloah dalam nama Allah. Dalam nama Beshem Eloah, Eloah di sini tidak disebut dengan Yod Mem Jamak, karena kata yang dipakai sedang tidak menjelaskan substansi daripada Elohimnya Israel. Kecuali dalam bentuk pekerjaannya, misalnya Beresit bara Elohim, Elohim sedang menciptakan. Artinya substansi yang begini sedang menciptakan yang begini gitu. Nah, jadi Beshem Eloah itu dari bahasa Ibrani. Dalam nama Allah, dalam nama Eloah. Tapi tidak memakai Yod Mem. Itu filologinya.
Nah, itu harus diketahui. Dan bahasa itu sudah jauh lebih dulu ada sebelum ada bahasa Arab. Itu. Jadi kata Eloah di sini yang dipakai oleh teks Ibrani bukanlah menyebutkan proper name-nya, tetapi predikatnya. Nah, sekarang kalau melakukan pendekatan fonetik atau bunyi suara dari kata Allah ke Eloah, itu justru lebih dekat ke situ. Saya tidak setuju dengan Joseph Estes, mualaf yang mengatakan bahwa kata Allah adalah berasal dari kata Yehova. Nah, nanti kalau Zul diskusi dengan Joseph Estes yang orang Amerika mualaf itu, beda lagi Zul. Zul bisa berbeda dengan dia. Karena Joseph Estes memaksakan bahwa kata Allah adalah perubahan fonetik dari kata Yehova atau Yotevave. Padahal hurufnya beda-beda semua. Nah, tetapi kalau saya lebih masuk akal, kata Allah harus disandingkan dengan fonetik kata Eloah atau Allah dalam bahasa Aramiknya. Gitu Zul, karena bunyinya mirip, jumlah hurufnya sama. Alef, lamet, he. Dalam bahasa Arab, alif, lam, ha. Sama. Gitu. Nah, jadi jangan lagi ada masalah diksi. Kalau masih ada masalah diksi, ya saya maklumi nanti Zul belajar filologi dulu kepada Menachem Ali. Gitu. Nah, jadi itulah arti dari kata Beshem Eloah. Nah, arti kata Bismillah, filologi dari Beshem Eloah dalam nama Eloh. Gitu. Ya, nama Elohnya itu ya, kata Eloah itu adalah predikatnya Zul, bukan proper name-nya. Kayak Zul misalnya, seorang apologet muslim, predikatnya adalah apologet. Proper name dari bro adalah Zulkifli M. Abbas. Begitu. Itu aja Zul, masalah diksi itu. Iya, jadi kalau Anda membawa dari bahasa Shema atau Bismi, dari kata apa yang Anda urai, Beshem, terkait dengan Beshem itu, ya umat Islam juga memiliki kata ini, bukan berarti kata itu secara filologi asalnya murni dari bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Karena basmalah di dalam ajaran agama Islam itu berdiri sendiri gitu loh. Itu yang perlu dipahami. Jadi merujuk kepada Allah itu sendiri, nama daripada apa yang kemudian kami sebut sebagai esensi pencipta alam, al-isim al-assam. Nah, kalau dikatakan bahwa Prof. Menachem Ali kemudian menjelaskan itu dalam perspektif asal bahasa Ibraninya, tapi di Al-Quran itu tidak mengenal itu. Pembahasan tentang basmalah atau bismillah di dalam pengkajian kami, kata basmalah itu merujuk kepada muatan yang termaktub kepada pencipta itu sendiri, dan itu adalah Allah. Betul, sebentar Zul. Nah, itu dia. Ya, kata bismillah artinya apa? Dengan bismi, apa? nama, ismi okay, atau asma, itu nama. Allah itu merujuk kepada pribadi itu. Jadi sama. Betul. Ketika saya mengatakan demi nama seseorang, maka nama seseorang itu harus disebut. Betul. Jadi Allah di situ di dalam literasinya Al-Qur'an adalah nama proper kan, bukan predikat kan? Iya. Iya. Sekarang sebutan kata bismillah tadi setelah Zul jelaskan itu terdiri lebih dari satu suku kata Zul. Dengan nama, asma, Allah, kan begitu? Itu udah berapa suku kata tuh? 4 malah. Ya, dengan nama, asma, Allah, 4 suku kata. Nah, nanti kata Allahnya juga dibagi lagi Zul. Nanti tanya dulu, saya nggak mau so tahu nih, karena saya Kristen. Nah, kata Allah itu berapa suku kata? Nah, itu harus begitu Zul kalau menyelidiki teks. Nah, kata Allah itu dari kata al, ilah, itu berdasarkan Joseph Estes. Atau tidak ada pemenggalan, Allah satu kata, artinya apa? Nah, itu harus dibahas. Nah, itu namanya kajian etimologi. Nah, jadi bisem Allah, Allahnya dibagi lagi. Bisem itu ada huruf B sama shem dari kata apa tuh Zul? Dari kata apa tuh? Bisem. Semnya apa tuh? Nah, itu harus Zul jelasin tuh penjelasannya. Biar detail banget. Nanti orang nggak ada yang bisa debat. Karena kalau membahas teks interlinear kata per kata, lalu dibelah lagi per huruf atau per suku kata, itu udah kayak akuntansi Zul. Ketahuan semua yang nyolong Zul. Yang nyuri kemarin jumlah total pembelanjanya segini kok, hasilnya segini kok, gentengnya nggak ada nih, pakunya segini harganya. Ketahuan semua Zul. Nah, itu harus dikaji tuh. Gitu. Itu yang jadi andalan gue kalau berdiskusi sama yang udah sampai ke sana arahnya. Kalau nggak sampai arah ke sana ya gue nggak diskusiin itu. Gitu. Kata bisem Allah itu bukan bisem ilah, bisem Allah.
Nah, itu terbagi beberapa suku kata, etimologinya apa, filologinya apa, berapa suku kata gitu. Nah, itu dibahas tuh. Nah, sekarang kalau berdasarkan fonetiknya mirip Zul. Bisem dalam bahasa Ibraninya beshem. Dari kata shemnya shema. Shem. Nama shema katakanlah. Misalnya begitu. Katakanlah nama itu. Nah, jadi beshem. Eloah. Nah, kata Eloah fonetik. Fonetik itu artinya bunyi Zul. Bunyinya mirip. Nah, tetapi kalau kita ambil yang paling mirip lagi dari kata Allah Arab ke dalam bahasa Aram dan Ibrani. Di Ibrani ada kata Eloah. Di dalam Aramik ada kata Allah. Tetapi di dalam Ibrani ada kata Allah. Nah, kata Allah sepadan dengan bunyi fonetik ya. Sepadan mirip dengan bunyi fonetik Aramik Allah. Nah, kalau Allah dalam bahasa Ibrani artinya kutuk atau sumpah serapah. Tapi dalam bahasa Aramik, Allah adalah proper name untuk tetragrammaton itu sendiri. Itu Zul. Jadi kita sekarang nih, gue nih dari sekarang kita mulai nih, live nih. Ini kita masih pengkajian diksi, masalah bahasa sebenarnya. Bukan belum masalah keimanan, masalah bahasa. Makanya saya belum menemukan adanya literasi yang dibangun kemudian yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menerjemahkan kata yang dimiliki oleh Aramaik ataupun dalam hal ini Ibrani untuk kemudian bisa menggantikan kata itu dengan sebutan Allah gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Al-Quran tidak mengurai kemudian bahwa yang dikatakan ilahika atau ilahu atau apapun itu merujuk sebagai ganti daripada Allah dalam perspektif penggunaan pribadi gitu loh. Kecuali merujuk kepada Allah itu sendiri. Iya. Itu yang mesti dipahami. Nah, kalau dikatakan dari mana sih akar kata Allah itu? Saya katakan bahwa kata Allah dengan penamaannya itu tidak memiliki akar kata. Terkecuali kalau kita ingin mengurai dalam perspektif linguistik, boleh diambil dari kata ilah dan il dan ilah. Tapi itu bukan dari sana. Kenapa? Karena Allah itu sendiri diawali dengan alif lam. Iya. Itu yang perlu dipahami karena alif lam itu adalah menunjukkan tanda ta'rif atau ma'rifah kepada Allah itu sendiri. Jadi bukan kepada secara umum, bukan kata ilah atau kata ganti gitu. Nah, inilah yang saya pertanyakan, kok bisa Lembaga Kitab Indonesia menerjemahkan tidak ada Allah selain Tuhan? Poin permasalahannya sebenarnya di situ. Iya, jadi kebingungan orang. Nah, jadi saya juga capek jelasin jangankan sama Zul, sama Kristen sendiri jadi capek saya jelasinnya. Apalagi dia udah makan kata-kata itu dari mulai TK, kan jadi repot jadinya. Nah, jadi ini sebenarnya masalah diksi ini penting banget ya, apalagi ingin mengenal yang benar. Nah, kalau tadi Zul bilang kata alif lam itu kan tadi sudah aku jelasin. Dalam bahasa Ibraninya juga begitu. Alef, lamet, lamet, he. Ada kata alef. Di dalam bahasa Arabnya alef menjadi alif. Karena bahasa Arab berasal dari akar kata bahasa Ibrani. Bahasa Aram. Aram dari Ibrani. Begitu. Jadi ada kemiripan alif batasannya sama alef, bet, gimel, het-nya Ibrani mirip-mirip itu. Gitu. Dia ada 22 aksara, kalau Arab ada berapa tuh? Nggak tahu. Nah, jadi nanti kalau Zul bilang kata Allah nggak ada akar katanya, nanti diskusinya beda Zul sama Joseph Estes. Joseph Estes menjelaskan nggak seperti Zul. Gitu. Nah, si Joseph Estes ini punya pengajar juga orang Muslim yang bukan mualaf dan menjelaskan seperti itu. Akibatnya diambil dua opsi jadinya, dua pilihan. Kata Allah dalam literasi Arab itu bisa dibagi jadi dua opsi. Pilihan tergantung mazhab mana yang mau pakai. Misalnya yang pertama opsinya adalah kata al-ilah. Kata Allah berasal dari dua suku kata al sama ilah. Alnya definite article, lahnya adalah proper name-nya. Nah, yang kedua, kata Allah tidak ada dua suku kata, adalah satu suku kata. Tetapi ada anehnya. Kalau dia satu suku kata, kenapa L-nya dua? Kenapa lam-nya dua? L-nya dua. Nah, kalau dia satu suku kata, biasanya L-nya nggak harus dua. Allah, cuman L-nya satu. Gitu. Itu aja Zul. Nanti, jadi kalau misalnya gue ngobrol sama Zul, kajian Zul tentang kata Allah berbeda dengan kajiannya Joseph Estes. Nah, nanti untuk lebih akuratnya, untuk lebih fair ya kita diskusi, nanti Zul tanya nih sama Manachem Ali. Atau mungkin Zul nggak setuju dengan Manachem Ali, mungkin dengan ustadz yang lain. Coba cari tahu tentang filologi dari kata Allah itu. Gitu Zul.
Jadi lebih detail kita membahasnya. Itu Zul. Nah, tapi kita kembali ya Zul. Gue fair ya, kita kembali ya. Gue sama Sam Aldo sama-sama nggak setuju dengan penyempatan kata Allah di dalam Alkitab, kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Besora. Nah, untuk itulah lembaga dari Lentera Bangsa penerjemahan baru itu membuat Alkitab IMB ILT1 ILT3, yaitu menghilangkan semua kata Allah yang ada di kitab LAI, Alkitab LAI. Itu Zul. Dan gue ada Alkitabnya itu, udah dijual kok di Immanuel, di toko buku mana, Alkitab ILT, interlinear. Gitu Zul. Iya. Saya paham gitu. Jadi di dalam pengajaran daripada Menahem Ali itu, pendekatan linguistiknya itu dari kata alif, lam, dan juga ilah. Itu tidak masalah. Karena terkait dengan keimanan kami umat Islam, kata sembahan kami, penamaannya itu adalah Allah. Kalau kemudian diurai dari kata mana dia diambil, itu tidak ada permasalahan. Yang pada prinsipnya kemudian adalah nama pencipta kami yang adalah ilah dan kemudian Rab, itu merujuk kepada esensi Allah, berdiri sendiri. Sebentar Zul, nah, aku baru ingat. Ya. Sebentar, aku baru ingat. Tadi aku ada yang salah. Jadi dua opsi tadi bukan al spasila sama Allah tanpa suku kata. Salah gue baru ingat. Jadi dua opsi itu adalah al spasila sama satu al spasi ilah. Joseph Estes mengambil al spasi ilah. Dua suku katanya al sama ilah. Tetapi menurut penjelasan Christian Prince, itu bukan al sama ilah, tetapi al sama lah. Itu aja Zul, opsinya. Lanjut. Ya, itu enggak, sekali lagi saya katakan, itu tidak ada masalah di sana. Karena dalam pandangan umat Islam, ada yang mengurai kata Allah itu berasal dari dua suku kata. Nah, namun ujung-ujungnya tetap aja merujuk kepada Allah yang adalah nama pribadi Tuhan itu sendiri. Kalau diurai misalnya seperti nama saya, Suma. Suma itu berasal dari kata Sulkifli dan kemudian M. Abbas. Itu nggak masalah. Tapi nama ini, Suma atau Sulkifli M. Abbas, merujuk kepada nama saya, kan gitu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kitab yang dimiliki oleh teman-teman Kristen di Indonesia ini yang menggunakan kata Allah, di mana kata Allah itu tidak sepadan dengan yang seharusnya. Kalau di dalam bahasa Ibraninya ilaha abaikum, kalau di dalam bahasa muqaddas dalam bahasa Arabnya ilaha abaikum, ilaha Ibrahim, ilaha Ishak, ini ketika dia masuk ke dalam bahasa Indonesia merubah menjadi Allah. Sementara ilaha itu merujuk kepada kata Eloh atau Eloha atau Elah. Predikat, sementara ini bukan nama pribadi. Ya. Ini yang jadi permasalahan gitu loh, Bang. Iya, ngerti. Sehingga ketika Abang mengatakan ya mereka susah untuk melepaskan itu karena mereka diajarkan dari sejak TK. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama gitu loh, supaya yang terang itu semakin terang, yang tadinya ada pengkaburan daripada makna itu bergeser kepada yang seharusnya gitu. Betul, itu yang betul. saya maksud. Iya. Ya, Jadi hal ini gue udah pernah ngomong dan gue mau ke LAI waktu itu, tetapi Joshua bilang nggak usah. Nanti saya ngobrol sama Anwar Chen, dan Anwar Chen menyampaikan kepada siapa namanya tadi, Joshua Tewu, untuk saya 13 lembar tentang penjelasan kenapa LAI tetap menaruh nama Allah di situ. Tetapi LAI di kelembaran terakhir bilang kami membuka lebar-lebar buat teman-teman yang mau mengkritisi. Gitu. But anyway, kita telah mengeluarkan Alkitab terjemahan dari Lentera Bangsa ILT, IMB, ILT3 dengan menghilangkan nama Allah itu sendiri. Itu saja. Tapi sampai sekarang dari officialnya LAI belum melakukan hal itu. Saya nggak ngerti kenapa. Gitu ya. Jadi urusannya sama saya ya, saya cuman orang biasa, anak band. LAI adalah suatu institusi, kan begitu. Ya kan, ujung-ujungnya kan jadi urusan negara jadinya, urusan hierarki negara. Gue ini surat PT-nya udah keluar, gue punya PT LAI. Nah, Samuel kan apa sih, kan begitu jadi urusannya Zul. Nah, ya itu saja jadinya. Penjelasannya cuma di situ. Tetapi buat saya sekarang, iya. Jadi saya mungkin sedikit saya mengurai ini Bang, terkait dengan apa yang kita urai. Kenapa kok bisa gitu Zulkifli M. Abbas tetap kekeh memperjuangkan? Kami punya dasar yang kuat. Kenapa kata Allah itu boleh digunakan teman Kristen, boleh.
Boleh, sangat boleh. Ketika kata itu diperuntukkan kepada tempat yang seharusnya, baik secara akidah maupun secara linguistik, secara bahasa. Kenapa saya demikian? Karena kalau dikatakan Allahku, itu tidak ada rujukannya kemudian di dalam bahasa Arab, Allahi, itu tidak ada. Yang ada adalah ilahi. Nah, ketika berbicara mengenai ilahi, berarti dia merujuk kepada Tuhanku, bukan kepada Allahku, kan gitu. Semakna dengan jadi gini. Gimana? Jadi maksudnya Zul gini. Jadi ketika menjadi Allahku itu nggak bisa pakai alahi, jadi pakai ilahi. Jadi artinya berubah menjadi predikat. Tuhanku, sedangkan Allah ya, dasarnya dari proper name kan gitu kan? Betul. Ngerti. Itu dia yang menjadi dasar pijakan. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani mungkin dikatakan Elohai itu nggak masalah, atau dikatakan ilahi dalam bahasa Aramai nggak masalah. Tapi yang bermasalah kemudian ketika Allah, Allahmu, Allahku, apalagi Allah kita, itu nggak bisa, karena tidak ada dalam padanan bahasa Arab Allahuna atau Allahukum atau Allahuka, itu tidak ada. Yang ada adalah ilahuka atau Eloheka atau Allahaka, itu baru benar. Makanya saya katakan bahwa lembaga kitab Indonesia terlalu jauh gitu loh, mengambil sebuah kata yang tidak sesuai dengan asalnya dalam Al-Quran. Contoh misalnya Allah kita, ini tidak cocok. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab dikatakan Allahuna. Allahuna itu nggak ada. Yang ada adalah ilahuna, atau dalam bahasa Ibraninya itu Elohenu. Nah, itu baru benar. Tapi kalau dikatakan ilahuna, itu nggak nyambung gitu loh. Makanya kami sangat terpukul ketika kami membaca Bible dikatakan Allah kita, Allahmu atau Allahku, itu nggak sesuai dengan itu. Ya, itu loh. Jadi memang ya urusan mereka lah itu ya. Tapi dia perlu ketahui. Ya, perlu ketahui waktu Kristen masuk secara ofisial, sebenarnya Kristen masuk itu abad ke-7, tetapi dibawa oleh Kristen Arab Netzarim yang masuk ke Tanah Baru, Sumatera Utara. Makanya lahir tuh agama Parmalin, agama monoteis. Itu dari situ. Yang dibawa oleh Kristen Arab abad ke-7, nggak lama dari zaman Muhammad itu abad ke-7 itu, tahun 700. Nah, tapi setelah itu Belanda dan lain-lainnya masuk. Nah, kita ambil yang ofisialnya dari Belanda, yang mayoritas. Nah, pada waktu itu Alkitab diterjemahkan dari bahasa Belanda itu. Dalam teks-teks Alkitab bahasa Belanda nggak ada kata Allah, kata Eloah pun nggak ada. Lalu oleh konsultan sastra, orang dulu belum ada Indonesia, dia jadi orang Melayu Malaka, Malaysia. Itu namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, seorang sastrawan terkenal. Dialah yang menjadi konsultan dalam melakukan penerjemahan itu. Maka dimasukkan kata Allah itu oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Gitu Zul, pada tahun-tahun abad 18 itu. Jadi pada intinya orang-orang seperti saudara Samuel ini dan juga Romualdo ini itu sangat dibutuhkan negara ini untuk menjelaskan itu. Karena sangat mengganggu kiranya dua agama besar ini ketika bersanding lalu kemudian mengambil kata Allah dan ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai. Yang ingin saya katakan begini, Bang. Inti daripada kata Allah itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, apalagi dijadikan sebagai kata ganti. Ya, iya. Yang kemudian disandingkan dengan gelar umum seperti ilaha, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu bagi kami, ya itu penamaan untuk pencipta langit dan bumi. Sedangkan kata ilaha misalnya, iya proper name. Sementara ilaha itu untuk umum. Sesuai dengan konteks, bahkan bisa untuk berhala kalau ilaha itu. Tapi kalau Allah itu nggak bisa. Karena itu kemudian seperti terjemahan-terjemahan yang selalu kita lihat di dalam kitabnya teman Kristen di Indonesia, Allah Israel, itu sebenarnya nggak cocok, nggak benar itu. Ya, tidak ada kata ilaha Israel. Yang benar itu adalah ilaha Israel atau sembahan Israel. Karena di Al-Quran tidak ada ilahu Israel. Gitu, Bang. Saya kira sudah sangat jelas ini, baik dari Bang Samuel maupun yang saya uraikan. Mungkin di kedepannya kita ambil tema-tema yang lain, yang pada intinya kita sepakat untuk ini, bahwa materi yang kita bawa hari ini adalah materi tidak adanya ketersinggungan antara pemahaman saya
mewakili umat Islam dan juga saudara Samuel dalam hal ini meluruskan yang seharusnya ada di dalam Bible atau kitabnya Indonesia, kitab lembaga kitab Indonesia. Gitu, Bang. Iya. Bang Andi. Oke. Iya. Mungkin kita cukupkan barangkali, Bang. Karena dalam hal ini kami sepakat dengan ada Kiparan mau berbicara. Silakan Kiparan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brunda. Waalaikumsalam. Selamat ketemu lagi, Bang Sam. Beberapa hari yang lalu Bang Sam menyari saya. Oke, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Guru Dazuma. Sering terjadi sebuah penyesatan makna yang diambil oleh saudara kita Kristen ketika menggunakan kata Allah. Itu yang kami sayangkan. Sebuah bahasa, saya memahami bahwa sebuah bahasa itu adalah umum. Tetapi jika makna umum itu ya yang bisa dipakai siapa saja, tetapi salah menempatkan dari mana original bahasa itu dipakai, itu yang menjadi blunder menurut saya. Contoh dalam sisi historikalnya, ya Allah itu memang adalah kan. Tetapi ketika ada umat-umat Kristen yang menyalahartikan dengan mengatakan bahwa Allah ini tujuh kepada latak, bisa disematkan ke berhala Bunda tadi. Nah, inilah yang kami sayangkan dari saudara Kristen kami, menempatkan Allah lebih rendah daripada Tuhan di dalam Bible-nya. Ini yang kami tidak bisa terima. Padahal makna dari Tuhan itu sendiri yang diambil dari kata Yahweh ini, sebenarnya itu kalau saya selidiki secara historikal itu adalah national language yang dipakai oleh Yahudi, Bang Sam. Saya mempelajari historikal itu bahwa pejabatan yang bermakna Tuhan. Karena apa? Makanya mereka tidak pernah mau menyebutkan nama Tuhannya sembarangan, karena justru yang dipakai adalah nama Yahweh atau Elohim. Karena nama yang sebenarnya Adonai itu disimpan oleh mereka. Jadi makna Tuhan itu bersifat generik. Ya, ini yang sebenarnya harusnya betul maknanya seperti Adonai gitu. Betul, Bang Sam. Jadi kalau kita pelajari lagi secara historikal, kita tarik ke belakang, sebenarnya seperti yang dikatakan Abdul Munzir ya, yang menerjemahkan tadi, kekurangan dalam mentranslitkan. Bisa dimaklumi saat itu ketika yang mentranslitkan adalah Abdul Munzir. Robot dia, Abdul Khalir Munsi maksudnya. Dalam Islam, pemahaman Islam. Tetapi saat masih robot, Bang Adi? Masih, kadang-kadang. Oke. Ya udah, itu saya cukupkan aja deh, seperti itu. Oke. Mohon maaf, Bang Hendy. Terima kasih, Bang Sam. Terima kasih, Guru. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama, Bang. Makasih. Silakan banyak. komentar Bang Sam. Kemudian ini ada Bang Yo. Silakan. Oke, masih live ya? Masih lanjut. Aku belum nanya Aku belum nanya sama lu. Gimana mau keluar? Ini gue penutup ya, gue kasih penutup ya. Jadi sebenarnya Zul, pembahasan ini kan sudah lama sebenarnya. Gue bahas ini udah lama sebelum gue ngezoom udah pernah bahas ini. Nah, tetapi ketika masuk ke pembahasan ini Zul, gue malah jadi berkembang, malah ada gue temukan kasus yang lebih parah daripada itu, jauh lebih parah Zul. Gitu. Tapi nanti gue jelasin di sini ya. Cuma sebentar sih. Gue share screen ya. Boleh. Oke. Screen mana nih? Di comment box. Layar, oke. Udah belum? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke, ini kita sekarang baca di LAI, versi LAI. Itu udah lihat di layar Yohanes 5 ayat 18. Iya. Oke ya, aku bacakan ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Ya, di situ Yesus ya, pengganti orang ketiga tunggal. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Inilah yang akhirnya menyebabkan Yesus disalib. Nah, kata Allah di klausa pertama itu nggak ada. Itu ditambahkan. Teman-teman perhatikan ya. Pada kata ini, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Itu kata Allah nggak ada. Kita buka sekarang kitab interlinear.
Ya. Teman-teman lihat di situ. Sebentar, itu. Also father his own. Oke, pada kata ini. He break ini interlinear, jadi bacanya grammarnya agak kacau ya. Jadi bukan he was he breaking the Sabbath, but also father his own. Nggak ada kata theos di situ. Coba teman-teman lihat, ada nggak? Nggak ada theos. Nggak ada kata theos di situ. Theos itu tambahan di situ. Nah, jadi di sini ini parah sekali. Itu lebih parah dari bahasan kita sekarang, Jo. Jangankan mengganti, Jo, yang nggak ada ditambahin gitu. Nah, jadi but also father his own. Jadi sebenarnya bunyinya begini. Kalau kita kembali lagi ke sini. Dan kata ganti orang ketiga tunggal situ nggak ada. Nah, jadi sebenarnya begini. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Bapa adalah dirinya sendiri. Bukan Allah adalah Bapaknya sendiri, bukan. Gitu arti yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Bapa adalah dirinya sendiri. Kata ganti orang ketiga tunggalnya berpindah kepada bukan untuk Bapa itu, tapi untuk subjek itu, tetapi kepada Yesus itu. Allah bahwa Bapa adalah dirinya sendiri. Gitu. Di dalam pengertian Yudaisme tidak ada Allah itu punya anak secara langsung begitu, nggak ada. Ya kalau ada orang ngaku-ngaku anak Allah yang katanya meniadakan hari Sabat, berarti dia sama saja menyatakan dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Gitu. Itu udah otomatis. Dan kalau di sini kita ambil dari kajian bahasa LAI, Allah adalah Bapaknya sendiri. Seolah-olah Yesus ingin menyatakan bahwa orang lain nggak boleh menyatakan Allah adalah Bapa. Cuman gue yang boleh menyatakan Allah adalah Bapa. Jadi kesannya egois gitu. Sedangkan orang Israel berkata, kami tahu bahwa Bapa kami satu, yaitu Allah. Orang Israel juga menyatakan bahwa Allah atau Elohim adalah Bapaknya. Tetapi di sini seolah-olah terjemahan LAI menyatakan bahwa nggak boleh. Allah itu cuma Bapa gue. Kan lucu kalau begitu. Nah, jadi nggak masuk, nggak make sense gitu. Penalaran logisnya nggak masuk gitu. Nah, inilah salah satu kasus yang cukup berat sebenarnya yang dilakukan oleh penerjemahan. Itu aja, Zul. Dan ini datanya jelas sudah gue kasih lihat. Oke, baik. Ya. Cukup sekian dari saya. Ya, sebentar. Ada yang lain? Bang Juma ada tambahan? Saya kira sudah cukup, Bang. Yang pasti apa yang diuraikan oleh Saudara Samuel itu juga mewakili kita umat Islam dalam hal ini agar tercipta kedamaian antar anak bangsa gitu ya. Bahwa silakan teman Kristen, kebebasan beragama itu ada pada hak kita masing-masing. Namun saja ketika ada hal yang bisa melahirkan sebuah ketersinggungan atau pergesekan dan hal itu bisa diluruskan, mari bahu-membahu kita luruskan. Kalau terjemahan Al-Quran ada keliruan, di mana terjemahan Al-Quran itu merusak ya tatanan kerukunan beragama di negara kita ini, maka kami umat Islam akan bahu-membahu untuk bagaimana menghilangkan apa yang ada di terjemahan itu atau meluruskan sesuai dengan kaidah bahasa dalam original teksnya. Nah, kami juga mengharapkan, kita juga mengharapkan teman-teman Kristen khususnya yang ada di negara kita ini untuk bahu-membahu meluruskan terjemah yang ada di kitab mereka agar tidak ada hal yang seperti kami bahas tadi itu, adanya penerjemahan yang jauh dari yang seharusnya gitu. Dan satu hal yang saya sangat syukuri di sini, saudara kita Samuel, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita tidak seperti dulu lagi ya, kita ngotot-ngototan saling yang hujat satu sama lain. Hari ini kita berdialog dengan baik dan semoga sebagai anak bangsa ini semakin mendewasakan kita dan bisa memberikan contoh yang terbaik kepada saudara yang lain. Makasih Bang Samuel. Sama-sama. Sehat selalu. Oke, sip. Bentar dulu Bang Samuel, ada Bang Yo, Bang Yonatan Nandar, ada yang mau disampaikan? Bang Yo, assalamualaikum. Atau yang lain, ada yang mau bertanya? Kalau enggak gini, Bang Seni ini tadi saya memperhatikan betul-betul serius bahwa kalau sudah salah terjemah, tentu juga pasti juga salah menafsir, kan begitu? Nah, persoalannya adalah bagaimana kira-kira bisa menyikapi ini dan siapa yang mempunyai kewenangan penuh untuk meluruskan ini. Kira-kira ada gerakan nggak sih untuk meluruskan ini semua? Silakan. Untuk meluruskan itu dari masyarakat sendiri yang kalangan Kristen sudah dilakukan, makanya keluar IMB, ILT 3.
Itu bisa dibeli, bro bisa beli itu di toko buku Immanuel, Gunung Agung, Gramedia. Nah, tapi yang jadi masalah, yang jadi saya nggak habis pikir itu adalah kenapa LAI secara ofisial tidak mau meluncurkan cetakan barunya. Gitu. Jadi istilahnya LAI menurut saya ya nggak setuju gitu loh. Lembaga Alkitab Indonesia tidak setuju, tetapi memberikan kebebasan untuk mencetak terjemahan yang menurut kita lebih benar. Itu aja. Jadi masalahnya bukan di kita, masalahnya di dia. Itu aja. Nah sekarang buat saya ya udah nggak perlu lagi. Kita sekarang Alkitab nggak usah harus buku fisik. Kita udah bisa online, kita bisa langsung ke kitab tanahnya, ke Sefaria, ke Chabad, ke Masoretik, online, resmi dari negara Israel. Kitab Codex Vaticanus kita bisa langsung ke Vatikan online, kita bisa masuk ke King James dan lain-lainnya. Gitu aja bro. Menurut saya nggak peduli dengan kitab-kitab buku fisik itu karena jangankan masalah ini, masalah bangsa pun juga kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya yang dijalankan struktur negara ini kan gitu. Ya, ada yang kecewa, ada yang mendukung kan gitu aja bro. Baik, makasih Pak. Bang Handi, saya menambahkan dikit. Suara boleh, saya boleh. udah bagus? Udah bagus. Ya, saya pikir gini ya, apa yang dialami oleh LAI ini, keberatan yang dialami LAI ini karena memang akan berimpact sangat besar menurut saya Bang Sam. Karena di sana ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan secara mendasar, secara fundamental. Contoh kata Tuhan huruf besar, ini akan berkaitan atau berkelidan dengan kata Allah itu sendiri. Betul. Karena sudah menjadi hal umum, kata Allah di sini digunakan secara ngawur oleh LAI, sehingga jika kata Allah ini dihilangkan, akan merubah semuanya makna dari bahkan ketika di Yohanes 13 ayat 13 akan terpengaruh. Nah, ini yang saya yakin yang akan menghalangi mereka, kenapa mereka tidak mau merubah secara serampangan, karena ini akan berkaitan dengan pengaruhnya terhadap keimanan umat Kristen di Indonesia. Itu yang membuat mereka ragu. Itu mungkin Bang Samuel. Iya, itu yang tadi sudah saya bilang itu masalah kecil. Nah ini yang tidak ada ditambahkan. Yang tadi sudah saya jelaskan. Belum lagi ya, ada kata ganti orang pertama tunggal jadi orang ketiga. Contohnya, bro makan di warung Padang kemarin, lalu bro berkata kepada ibu warung Padang, yang nggak bayar makan kemarin adalah dia. Padahal aku. Wah itu kan namanya udah parah banget bro. Ngerti nggak? Betul ya? Kata ganti orang pertama diganti kata ganti orang ketiga tunggal, udah jauh banget bro. Misalnya lo lagi jalan nih ke pegunungan nih, beda subjek kalau mau ke gunung ini tuh ke kanan, si tanda panahnya nanti lo ketemu 100 meter, begitu lo sampai ke 100 meter ketemu tanda itu, belok kiri malah, tersesat nggak? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran teman-teman? Cek. Bismillah. Cek. Suara saya kedengaran? Sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman, kenapa saya tidak terlalu berkeras ya dalam penekanan terhadap poin-poin yang kita dialogkan hari ini? Itu disebabkan karena Samuel ini itu adalah salah satu debater lama yang level daripada pembawaannya di dalam debat itu sama dengan Ferguson, sama dengan Aderion yang selalu menggunakan narasi-narasi atau diksi yang kemudian penuh dengan kebun binatang. Dan itu teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat di konten-konten awal ketika channel kita ini dibentuk. Itu masih ada ya, masih ada dokumentasi beliau itu kasar dan ya sama seperti Aderion lah intinya gitu, sama seperti Ferguson. Nah, ini dia kembali muncul. Jadi kita pelihara lagi supaya jangan menghilang lagi ya. Beliau ini sangat benci Islam tadinya. Nah, sekarang pun masih benci, cuman sekarang itu mungkin karena sudah tidak punya senjata, akhirnya dia serang agamanya sendiri, dalam hal ini lembaga kitab yang ada di Indonesia. Dulu itu mengaku beliau ini adalah salah satu suruhan PBB
untuk kemudian menjadi mata-mata ya terhadap gerakan-gerakan Islam yang ada di negara ini. Dia mengaku bahwa dia adalah intelijen dari PBB yang dikhususkan untuk memantau gerakan daripada organisasi-organisasi Islam di negara kita. Itu dulu pengakuannya. Bahkan dia mengaku bahwa dia sering di Arab dan sudah banyak memurtadkan orang Arab di sana. Tapi ketika saya tes bahasa Arab, ternyata dia tidak mampu. Nah, ini kita dengarkan bersama bagaimana kemudian dia menyalahkan Lembaga Kitab Indonesia. Itu adalah satu kemajuan. Artinya bahwa Saudara Samuel yang tadinya mengaku sebagai intelijen dari PBB yang memantau pergerakan umat Islam yang celana jingkrak dan juga jidatnya hitam, itu kok jadi balik menyerang daripada lembaga kitabnya sendiri. Makanya saya tidak terlalu keras dan saya minta agar temanya tidak terlalu merujuk kepada pertentangan logika. Alhamdulillah siang hari ini kita melihat bagaimana dia melambai mengoreksi kitabnya sendiri. Ya, itu bukti bahwa Saudara Samuel ini sudah menyadari adanya titik kelemahan di dalam agama beliau. Saya kira begitu sahabat-sahabat, ini adalah satu kemajuan. Namun kalau beliau aktif kembali sebagai debaters, sahabat-sahabat mungkin akan dikagetkan kalau dia kembali kepada tabiatnya yang dulu. Itu sangat-sangat sangar dan sangat-sangat menakutkan ketika dia menghujat. Karena beliau menghujat ini tidak setengah-setengah menghujatnya dia ya. Dia betul-betul luar biasa kalau dia menghujat. Hujatan terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Termasuk hujatan beliau kepada Allah yang waktu kita berdebat itu terkait dengan tuduhannya bahwa Tuhannya umat Islam itu tangan kanannya dua, dan itu menjadi bahan tertawaan beliau. Hari ini kita melihat bagaimana dia menyanjung kita, menyanjung umat Islam dan menyalah-nyalahkan kitabnya. Nah, itu saya katakan menyalahkan kitabnya karena sudah jelas. Nah, mungkin teman-teman belum tahu beliau ini adalah oneness. Dia menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri, dan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Saya kira begitu ya sebagai penutup dari saya. Namun kita kembali mendengarkan sedikit dari diksi yang dibangun kemudian oleh Akhi Farhan. Demikian para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Allahu Akbar. Mengedukasi dan kita akan lepas dari hujatan-hujatan karena parameternya sangat jelas di sana. Itu Bang Samuel. Iya, itu yang tadi saya bilang universal accepted, penerimaan secara umum. Jadi harus ada pagernya ya. Kita diskusi pakai bahasa Indonesia, maka gunakanlah apa yang dijelaskan oleh Kamus Indonesia. Nah, ketika kita mengkaji Yunani, kita pakai kamus besar bahasa Yunaninya, Ibraninya juga begitu. Itu aja, bro. Oke. Ya. Saya lagi, jangan dulu kemana-mana. Satu lagi dari saya gini. Oh iya, lo mau nanya? Ya, silakan. Ini kan fenomena berkembang sekarang ini. Kita sering diskusi ya. Ada yang beradab, ada cenderung dibawa ya seperti itulah apa adanya. Untuk itu saya perhatikan, memang yang belum tahu tentang kalau terjemahan itu ada kekeliruan di sana. Nah, itu kita bisa maklumi. Tapi ini orang yang udah tahu ngotot mempertahankan kekeliruan, apalagi berani menafsirkan. Nah, ini kira-kira apa yang harus saya melakukan dan teman-teman agar meluruskan ini semua biar kembali ke jalan yang benar gitu maksud saya. Silakan. Oke. Jadi itu himbauan dari Bro Handi kepada saya. Tapi apalah kita ini ya. Jadi begini bro, kadang-kadang kita menghendaki sesuatu yang kita anggap benar dan memang secara data parameter kita sudah benar, tetapi kenapa yang tidak benar itu tidak bisa dirubah? Saya lebih kepada apa yang sudah dinubuatkan atau diramalkan ke depan. Jadi bahwa penyesatan memang harus ada bro. Kan tadi udah saya bilang, mereka udah tahu kok. Di lembaga itu orang-orangnya bukan lulusan cuman S1, PhD. Dan mereka tahu, tapi kenapa begitu? Nah, jadi ada faktor lain bro, kita nggak tahu. Mungkin yang punya lembaga istrinya gitu, atau mungkin
di kelembagaan itu dia udah dapat berapa gitu. Kita nggak pernah tahu, dugaan-dugaan seperti itu kan jadi lucu ya sebenarnya. Nah gitu aja sih bro kalau menurut saya. Itu aja. Kalau saya lebih takut kepada apa yang akan saya hadapi ketika nanti saya mati. Gitu. Nggak masalah itu duit. Setelah mati kita nggak bawa itu, kita nggak bawa istri kita kok, betul nggak bro? Iya. Nah jadi kalau gue lebih menyampaikan apa yang benar, karena nanti kita menjadi penyampai kepada orang lain. Masa kita ngajarin orang jadi nggak benar? Kalau gue prinsipnya nih sebagai anak orang rock and roll ya, gue juga adalah sisi nggak benar gue. Tetapi ketika itu nggak benar, gue kasih tahu sama orang, gue bisa ngajarin yang nggak benar sama orang. Tetapi gue bilang ini nggak benar loh ya, ini nggak benar loh. Pengalaman gue waktu muda begini, akibatnya gue begini, ini nggak benar. Tapi kalau lo melalui jalan itu silakan. Tapi gue udah kasih tahu sama lo ini nggak benar. Gitu setidaknya fair gitu. Nah ini sudah tahu nggak benar, dia klaim benar terus gitu. Oke. Nah itu bahaya tuh. Gitu. Kalau saya tangkap dari Bro Sam ini ada faktor ekonomi. Kalau saya jabatan, atasan, iya. harta tahta dan wanita sepertinya di sini bermain. Bisa gitu. Nah yang Itu paling udah penting, umum itu. iya, yang paling penting saya perhatikan juga adalah bahwa ada sesuatu yang sulit untuk berubah. Adalah bahwa kalau ini berubah, nanti khawatir apa yang nanti yang dicetak dalam merilis nanti ini kemungkinan besar nggak akan laku dan membuat orang-orang yang selama ini kagok, loh kok bisa ada begini gitu loh. Nah apa ini nanti mengalami kesulitan untuk sosialisasi, ini mungkin faktor utamanya Bro Sam, silakan. Banyak faktor, ya banyak faktor lah, nanti tinggal dikumpulin aja faktor-faktornya. Setelah faktornya dikumpulin kita tanya sama oknumnya, kalau dia mau, lo sebenarnya masuk di faktor mana bro gitu. Kalau dia mau jujur itu juga kan gitu. Iya, iya. Kayak misalnya urusan Sambo nih, faktornya apa nih? Nggak taunya masalah seks misalnya kan, kita nggak tahu ya, gitu. Itu aja. Tapi ini udah banyak korban loh dari tahun ke tahun sampai detik ini kok korbannya banyak. Ya memang itulah kebenaran Tuhan bahwa penyesatan memang harus ada. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, memang begitu. Kalau kita nanti merubah penyesatan menjadi zero, bersih dari semua penyesatan, nanti firman Tuhan, nubuatan Tuhan, ramalannya jadi nggak benar. Loh kata Tuhan di masa depan ada penyesatan, tetapi sekarang penyesatan sudah nggak ada. Nah jadi salah juga kan? Nah begitu. Jadi kita memang harus kita menjalankan apa yang kita bisa jalankan saja. Semua masalah di depan apa yang terjadi itu sudah Tuhan yang atur. Itu aja. Ini juga saya dengar kepada mereka bahwa penyesatan pasti ada gitu loh. Nah di sisi lain bahwa nanti saling menyesatkan, terus kemudian berpegangnya kemana begitu maksud saya tuh? Iya. Kalau bro nanya ke gua sebagai Kristen, Yesus sudah ngomong begini. Ya, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu yang akan mengajarkan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Gitu. Yesus nggak pernah ngomong gini. Aku telah suruh Yohanes menulis, mencetak, nanti cetakannya begini-begini ya, itulah yang benar. Nggak pernah Yesus ngomong begitu. Atau Yesus ngomong, aku telah berbicara kepada Bapak gereja ini, nanti sama dia aja. Daerahnya ada di Eropa Timur, kau ke sana aja. Itulah yang benar. Nggak begitu. Jadi kebenaran daripada Injil itu adalah dari Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita baca literal yang lain dari Alkitab, Yesus berkata, aku sendiri yang memberikan kata-kata hikmat. Kalau dari literal yang lain juga dikatakan, bukan kamu yang mengatakan, tetapi Bapakku yang di sorga yang mengatakan itu ke dalam kamu. Jadi artinya ketika Roh Kudus diutus Yesus, sebenarnya dia adalah Yesus itu sendiri dan Bapa itu sendiri. Cuman beda predikat masalah diksi. Jadi sebenarnya yang mengatakan kebenaran itu adalah si orang yang berfirman itu. Si Tuhan yang berfirman itu. Elohim yang berfirman itu. Gitu. Jadi orang yang mana yang paling benar mengartikan kata si Handi Slebes? Ya si Handi sendirilah yang menjelaskan kepada orang itu. Bukan menurut kata si Yanto. Menurut Yanto, Handi Slebes ngomong begini. Nggak bisa. Mesti Handi Slebes sendiri yang bilang sama Yanto dan disaksikan. Dan Yanto menjelasin itu. Oh artinya kita harus kembali siapa Yesus menurut Yesus. Siapa Yesus sesuai dengan perintah Yesus. Kan begitu kira-kira ya? Iya, harus back to Bible. Nggak boleh pakai hadis. Kalau gue bilang di Kristen itu ada hadisnya. Ada kitab-kitab Dedake, kitab-kitab setelah abad pertama yang ditulis oleh para rasul, para murid rasul. Jadi biar teman-teman tahu, bukan cuma di Islam ada hadis, di Kristen juga ada hadis. Dan saya menolak itu. Kok jadi pakai menurut murid ini, menurut murid itu gitu loh. Kita kembali saja kepada oknum pertama yang menjadi saksi pada saat itu, kan begitu. Jadi nggak boleh siapa Yesus menurut Bapak Gereja, nggak boleh? Nggak boleh. Bahkan menurut saya pun nggak boleh.
saya mau objektif ya. Nanti kalau ada teman-teman Kristen yang jelas yang pro banget sama Bapak Gereja, saya bilang nih sekarang kalau masih live nih. Ya, saya bilang, menurut Samuel juga nggak boleh. Teman-teman Muslim ini sekarang dengar saya ngomong juga nggak boleh, harus kaji. Gitu. Nggak boleh menerima mentah-mentah apa kata Samuel gitu loh. Nah, teman-teman lihat literasinya tadi udah saya kasih tahu. Nah, nanti kayak saya janji tadi sama Zul, nanti saya bantu untuk cara buka interlinear Bible. Bagaimana cara membuka yang Yahudi punya tuh Masoretik, Chabad, sama satu lagi lupa saya namanya. Nah, itu belajar tuh. Kalau perlu nggak usah sama saya, belajar tuh, nanya sama Valen atau nanya sama si Ishak atau yang lainnya. Nanti dikomparasi. Karena literasi Ibrani itu ada 3 sumber. Sefaria, Chabad, Masoretik. Gitu. Ada 3 sumber tuh. Itu. Nah, mesti objektif. Kayak misalnya kitab ini nih, Midrash sama Talmud nih. Oh, kata Talmud begini. Nah, nanti saya bilang, di Talmud itu isinya pandangan para rabi juga. Midrash juga begitu. Nah, rabi mana? Dari mazhab mana? Jangan kamu nyatakan bahwa satu alinea menurut kata Rabi Rashi, pasti juga kata Rabi Maimonides. Enggak juga. Gitu. Okay. Nah, makanya tetap kalau membaca Talmud harus kembali juga kepada kitab tanahnya itu. Oke, siap. Itu dia. Ya, karena ini waktu sore, mungkin mau aktivitas lagi. Bagaimana kalau nanti malam, kalau masih ada waktu, jam 19.30, saya akan undang Romualdo, Bang Joma, Aki Farhan, dan lain-lain. Kita edukasi begitu. Untung-untung kalau ada teman-teman Trinitas mau bergabung kan gitu ya. Betul, Bang Handi. Cuman gue kalau ada penama Romualdo, Aldo, nanti gue meruncingnya ke masalah manusia kera nih. Kan nggak usah ke sana dulu lah. Ya, kita cari persamaannya saja. Oke. Bang Yo, ada yang mau disampaikan Bang Yo? Ya, silakan Bang Yo. Tergelitik dan sebetulnya ingin meralat dengan apa yang disampaikan Bro Samuel terkait Yohanes 5 ayat ke-18. Di situ tidak mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus sendiri atau Bapa itu adalah Yesus sendiri. Nah, mungkin karena ini sudah menjelang asar, betul apa yang disampaikan Bang Handi, lebih baik nanti malam saja. Karena kalau setengah-setengah itu kadang bikin gak enak gitu kan. Ibarat kita lagi makan, tiba disuruh ini, ya udah nggak ada gairah lagi untuk melanjutkan makan siang kita atau makan sore kita gitu. Iya. Biar banyak waktunya ya, nanti bikin malam aja. Iya, tapi tadi Nandar itu udah gua kasih literasinya di share screen. Nah, nanti kalau misalnya Nandar punya yang lain, punya literasi yang lain atau parameter yang lain, silakan. Gitu aja. Ya, nanti aja Bang Samuel, nanti malam aja. Oke, malam ya. Deal ya, malam 19.30 ya. Wah, kecepatan 19.30. Jam 8. Jam 20. Jam 10 lah. Oh, oke, enggak apa-apa jam 10. Jam 10 lah. Jam 22 ya. Oke. Jadi masih bisa teman-teman live dulu, baru rehat masuk ke JCC jam 22 WIB. Oke, terima kasih. Oke, brother ya. Ya, sorry Bro Samuel, saya mengganggu perjalanan Anda sama. Nggak usah sorry sama gue. Oke, thank you. Teman akrab ya. Oke. Makasih Thank you Samuel ya. Iya, sama-sama. Iya.